Haleluya, haleluya, blessed people. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Theodorus, dalam channel Rumah Berkat, House of Blessing. Gimana kabarnya hari ini? Kiranya tetap dalam kekuatan dan perlindungan serta pertolongan Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan kiranya menguasai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Alkitab di dalam Wahyu 13 ayat 18. Mari kita baca bersama. Firman Tuhan berkata, "Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini beredar di grup-grup WhatsApp potongan-potongan gambar atau foto yang dituliskan dengan pensil dengan kata corona. Saya pun menerima beberapa kali copy paste dari orang-orang kepada saya mengenai hal ini. Dan mungkin kita juga sudah tahu bersama. Entah dari mana, tahu-tahu tulisan corona ini kemudian dikaitkan dengan angka 666 yang kemudian ditafsir sebagai permulaan masa antikristus. Nah, penegasan yang penuh keyakinan ini kemudian disampaikan oleh entah siapa ini, bahwa kata corona itu terdiri dari 6 huruf. Benar, 6 huruf. Jadi CORONA itu 6 huruf. Nah, kemudian ketika tiap huruf itu dihitung, maka total angka huruf-huruf tersebut adalah 66. Jadi, huruf corona yang 6 huruf itu kemudian digabungkan dengan total daripada jumlah huruf corona menjadi 666. Nah, masalahnya ialah kata corona dan angka 66 tersebut berasal dari huruf Latin. Bagaimana jika corona ditulis dengan huruf dan angka Yunani? Karena kitab Wahyu ditulis dalam bahasa Yunani. Jika corona dituliskan dalam bahasa Yunani, maka ia menjadi korone. Kalau huruf dan kata yang disebutkan sebagai korone ini, maka jumlahnya totalnya bukan 666 atau 666, tetapi menjadi 1045. Nah, dengan demikian corona yang dianggap sebagai 666 dan merupakan penggenapan antikristus yang datang itu merupakan sebuah kekeliruan dan sangat menyesatkan. Nah, inilah yang disebut penafsiran cocok logi. Ini kemudian yang disesalkan adalah bahwa tafsiran seperti ini sangat diminati oleh banyak orang, termasuk oleh banyak orang Kristen, termasuk yang ada di Indonesia. Saudaraku yang kekasih, mari kita melihat fenomena ini bukan sesuatu yang sederhana, tetapi dapat menambah beban sedangkan kita sedang berhadapan dengan virus corona. Kemudian ada orang-orang yang coba untuk memberikan beban yang lebih lagi mengenai penafsiran yang aneh dan menyesatkan ini. Saudaraku, karena channel ini hanya menyampaikan renungan, maka saya tidak dapat membahas ini lebih jauh, tetapi kemudian kita akan menjadi sebuah perenungan saja akan hal ini. Karena ini sangat terbatas. Nah, untuk itu, marilah kita yang menjadi jemaat yang dikatakan oleh firman Allah di ayat 18 tadi, yang penting di sini ialah hikmat. Hikmat siapa? Hikmat Tuhan. Nah, kemudian dikatakan barang siapa yang bijaksana. Jadi yang terpenting adalah jemaat Tuhan harus mempunyai hikmat, dan kemudian dengan hikmat itu ia menjadi bijaksana. Sederhananya seperti itu. Nah, bijaksana soal apa? Dalam menyikapi fenomena virus COVID-19 atau corona ini. Saudara yang kekasih,
Jika saudara memperhatikan video-video saya, menonton video-video saya sebelumnya, saya telah menyampaikan bahwa corona memang ada, tetapi jangan takut. Saya sampaikan ini dari kitab Ayub pasal 2 ayat 1-10, di mana penyakit bisa datang, wabah bisa mengancam, tetapi kedaulatan soal hidup dan kematian seseorang, bukan penyakit itu yang menentukan. Bahkan iblis tidak punya kuasa mengambil nyawa seseorang, apalagi dia disebut umat Tuhan, milik kepunyaan Allah. Maka hanya Allah, meskipun Allah mengizinkan ada penyakit, tetapi soal kedaulatan hidup dan matinya seseorang, khususnya umat kesayangannya, merupakan hak prerogatif dari Allah. Lalu kemudian saya juga menyampaikan, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bencana corona justru menjadi momentum kita untuk mengevaluasi diri. Saya mengambilnya dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 33. Jadi, apapun yang mengancam kita tidak akan dapat membuat kita terpisah dari kasih Kristus, karena kita telah ditebus, diselamatkan oleh Kristus, tidak terpisah dari kasih karunia-Nya, tidak terpisah dari Allah. Yang ketiga, saya menyampaikan bahwa bencana corona justru menyebabkan kita mempunyai satu penyerahan diri tanpa syarat, yang saya ambil dari kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 1-6 dan 16-19. Di sana bahwa ketika bencana datang, penyakit datang, bahkan ancaman-ancaman maut dari bangsa yang lain, maka umat Tuhan kemudian mempunyai satu kesiapan bahwa kehendak Allah harus jadi agar terjadi pemulihan. Kemudian yang keempat, kemarin saya baru sampaikan bahwa mungkin corona itu betul-betul mengancam kita, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Tetapi corona justru membuat kita semakin mencari Tuhan dan bersekutu dengan Dia. Video yang kemarin yang barusan tayang itu adalah dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Jadi mari saudara yang kekasih, kita fokus kepada Tuhan. Kita tidak usah hitung angka 666 sebagai sesuatu yang menakutkan. Mari kita menghitung seberapa banyak pasal kita baca. Angka-angka yang merupakan pasal dan ayat Alkitab jauh lebih penting untuk kita perhatikan daripada angka-angka yang justru membuat takut. Karena setiap pasal dan ayat di dalam Alkitab, firman Tuhan adalah penguat iman, atau juga disebut melahirkan iman. Dan dari iman itu kita mendapatkan kekuatan untuk melihat Tuhan hadir di antara kita, hadir di tengah keluarga kita, hadir di kota kita, hadir di bangsa kita. Mari terus maju untuk kita berjuang agar karya Tuhan nyata untuk melalukan COVID-19 dari hidup kita, dari keluarga kita, dari bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani hari-hari. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kalau kami mendengarkan firman Tuhan, maka semakin teguhlah hati kami mempercayai perkataan-Mu melampaui perkataan-perkataan yang kami dengar, yang berasal dari dunia, yang berasal dari suara-suara yang tidak benar, karena kami percaya hanya firman-Mu itulah suara kebenaran yang datangnya dari sorga bagi kami yang ada di muka bumi ini. Kami bersepakat bersehati ya Tuhan, kami tidak mau takut, kami tidak mau melihat apa yang sedang terjadi itu dapat menteror hati dan pikiran kami. Tetapi apa yang sedang terjadi, kami justru mau melihat karya Tuhan yang ajaib terjadi atas bangsa kami.
karya Tuhan yang ajaib mengubahkan hidup manusia, termasuk kami dan keluarga kami. Karena mungkin sebelum peristiwa ini terjadi, sebelum bencana datang, kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami hidup jauh dari Tuhan. Tetapi inilah saatnya kami datang kepadamu ya Tuhan, memohonkan rahmat-Mu, bahwa kami tidak perlu takut dan khawatir. Karena ketika kami berada di dalam Engkau, maka kami terjamin, kami terlindungi, kami semua terpelihara, karena Tuhan mengasihi kami. Bapa di sorga, kami tidak mau percaya akan tafsiran-tafsiran yang menyesatkan, tapi kami mau percaya apa yang Tuhan bicarakan mengenai kehidupan, mengenai kekuatan, mengenai anugerah daripada Tuhan. Kami mau mendengarkan bagaimana firman yang hidup itu membuat kami tidak lagi cemas, tidak lagi takut dan khawatir, karena firman-Mu itulah kebenaran yang menghidupkan. Bapa di sorga, sekali lagi dan kami akan terus berjuang dalam doa, memohonkan kasih-Mu atas bangsa kami, atas kota kami, atas lingkungan kami, atas keluarga kami. Sehingga Tuhan, penyakit yang sedang melanda COVID-19, di dalam nama Yesus kami memohon, Tuhan lalukan dari tempat kami, dari negeri kami. Di dalam nama Yesus, kiranya kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan terjadi atas kami semua. Tuhan, tolong setiap orang-orang yang terkena, orang-orang yang terinfeksi, di dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan jika ada yang Tuhan izinkan untuk meninggal karena penyakit ini, kami memohon dalam nama Tuhan Yesus juga, Roh Kudus berikan penghiburan dan kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang harus terkena dampak ini dan mereka berduka cita karenanya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Bapak Presiden sampai di tingkat RT, semuanya gugus tugas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam membasmi penyakit ini. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan terulur atas mereka, memberikan kekuatan, hikmat, akal budi, dan juga para dokter tenaga medis yang terus berjuang, karuniakan kesehatan, kekuatan, dan semuanya Tuhan yang sedang mereka lakukan, kiranya dapat menghasilkan kesembuhan dan pemulihan juga atas pasien-pasien yang mereka tangani, karena Tuhan juga mengasihi mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari-hari ini masih terus bergumul untuk masalah ekonomi, ketika mereka tidak dapat beraktivitas bekerja sebagaimana biasa, ataupun kalau masih ada yang bekerja tetapi tidak mendapatkan hasil seperti biasanya. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan dalam iman mereka. Biarlah mereka percaya bahwa tidak mungkin Tuhan meninggalkan mereka, tidak mungkin Tuhan akan meninggalkan dengan kami berkekurangan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan mencukupkan tepat pada waktunya. Sebab itu biar kami dapat melihat bukan karena kerja yang kami lakukan dengan giat atau kerja keras itulah, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kami dapat memperolehnya. Terima kasih Bapa. Doa sembahyang kami mau menjalani hari kami penuh dengan sukacita dan penuh syukur. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya,